Waktu siang wadduha, waktu malam wal-laili idza saja. Begitu Allah memasangkan dalam surat wadduha itu berpasangan. Allah selalu menyebutkan ada siang, ada malam. Siang wadduha, malam wal-laili idza saja. Disatukan siang dan malam ini 12 jam 12 jadi 24. 24 sekarang dibagi orang jadi 3. 8 jam tidur, 8 jam kerja. Yang 8 jam ini tak tahu pergi kemana. Warung kopi, internet, ngobrol, cerita. Tapi kalau orang bertarekat, tarekat Naqsyabandiyah. Oh, di Aceh Ustaz bukan cuma Naqsyabandiyah, ya. Lebih tua daripada Naqsyabandiyah, tarekat Sattariyah. Abu Kutakrung Sattariyah. Tarekat Sattariyah ini dari mana? Dari Madinah. Di Madinah ada ulama besar namanya Imam Ahmad Al-Qushashi. Imam Ahmad Al-Qushashi menurunkan kepada muridnya. Nama muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Singkil, Aceh. Balik dia ke Aceh, diajarkannya ke murid-muridnya. Datanglah orang dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat datang ke Aceh, mengambil tarekat Sattariyah. Namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Datang satu lagi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya baru pulang dari Makassar. Dari Pekanbaru ke Jakarta sejam setengah. Dari Jakarta ke Makassar hampir 2 jam. Setengah hari baru sampai naik pesawat. Zaman dulu orang Makassar datang ke Aceh. Syekh Yusuf Al-Makassari, makamnya di Afrika Selatan, dibuang oleh Belanda, mengambil tarekat Sattariyah kepada Syekh Abdul Rauf Singkil, mufti Aceh. Lalu kemudian datang seorang laki-laki, namanya Pono, menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili makan sirih. Orang biasanya kalau mau meminang membawa tepak sirih. Di dalam tepak sirih ini ada sirih, ada kapur, ada pinang muda, ada gambir. Syekh Abdul Rauf Singkil makan sirih. Satu riwayat menyebut cincin, yang satu riwayat menyebut tepak sirih. Saya pakai riwayat Hawas Abdullah dari Pontianak. Katanya tepak sirih. Jatuh tepak sirihnya ke dalam WC. WC zaman dulu tuh septic tank. Tanah yang digali, tempat kotoran semua santri-santri. Semua merasa jijik. Datang Pono ini, masuk dia ke dalam septic tank itu, mengambil tepak sirih gurunya tadi, dicucinya bersih, dibawanya balik. Wahai Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ini tepak sirih engkau. Apa kata Syekh Abdul Rauf? Di antara semua muridku, maka kaulah yang mewarisi ilmuku. Nanti kalau kau bercakap seperti aku. Sampai sekarang orang yang paling ramai se-Sumatera ini berkumpul di kubur si Pono, murid si Abdul Rauf tadi. Nama acaranya Basapa, Syekh Burhanuddin Ula'an Pariaman, murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tarekat Sattariyah. Baik tarekat Sattariyah maupun tarekat Naqsyabandiyah ibarat naik sampan. Kebetulan sampannya nama nakhodanya Syekh Abdullah Sattari. Maka nama sampannya dibilang orang, sampan apa tuh? Sampan Sattariyah. Kebetulan sampan ini nama nakhodanya Bahauddin Naqsyabandi. Jadi ditunjuk orang, apa nama sampan tuh? Namanya sampan Naqsyabandiyah. Sampannya sama, nakhodanya beda, lautnya sama. Lautnya sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulau yang mau dituju pun sama. Pulaunya pulau apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang mau dilembutkan hati, berzikir la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Maka tak pernah orang Aceh berkelahi hanya gara-gara beda tarekat. Belum pernah. Yang Sattariyah mengamalkan Sattariyah, yang Naqsabandiyah mengamalkan Naqsabandiyah, karena mereka sama-sama tenggelam dalam laut ma'rifatullah. Allah, 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 supaya siangnya ibadah, malamnya ibadah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, tegak, duduk, berbaring, tetap menyebut Allah, 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 walaupun tak berbunyi. Walaupun di pasar menjual ikan, menghitung, tetap Allah, Allah. Walaupun di kantor mengetik, dalamnya tetap Allah. Apa manfaatnya? Kalau dia pedagang, bertarekat dia, maka dia tak akan curang timbangan. Karena dalam tak mungkin di dalam Allah, 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 Allah curang timbangan, tak mungkin. Kalau dia pegawai, kerja dia di kantor camat, kerja dia di kantor bupati, tak akan mungkin dia mark up proyek, karena di dalam berzikir Allah, 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 Allah. Kalau dia jadi polisi, dia jadi tentara, perang dia menghadapi KKB, pemberontak di Papua, tak akan mungkin dia takut mati. Tinggal anak bini pergi, dia tak akan takut mati. Kenapa tak takut mati? Karena di dalam itu Allah, 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 Allah. Orang tarekat sudah ditalqin sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Waktu bersuluk itu mandi taubat, macam mandi jenazah, dipakaikan kain kafan, dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, mati sebelum mati. Maka kalau ada orang mengatakan bersuluk sebaiknya setelah tua-tua, enggak, bagus bersuluk muda supaya tak takut mati. Sehingga kalau sudah dia bersuluk, dia menganggap hidup ini hanya sebagai titipan dari Allah. Setelah itu kalau mati, dia akan siap. Orang selalu menganggap orang kalau sudah bersuluk tidak mementingkan dunia, hanya berzikir saja. Kalaulah orang bertarekat hanya berzikir saja, tak mementingkan dunia, hanya dalam kelambu menutup berzikir Allah, Allah, tak akan mungkin Belanda mengusir Syekh Yusuf. Syekh Yusuf, murid Syekh Abdurrauf Singkil, dibuang Belanda ke Ceylon karena melawan Belanda bersama Kesultanan Cirebon, maka dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia berdakwah. Ceylon itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dari Indonesia ke Sri Lanka, sampai di Sri Lanka dia tak putus asa. Kenapa tak putus asa? Karena di dalam qalbu Allah, 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 Allah. Bagi dia dimanapun dia berada, dia selalu bersama dengan Allah. Akhirnya di Ceylon dia berdakwah, orang Ceylon masuk Islam. Tak puas hati dibuang lagi ke Afrika Selatan. Nama kotanya Cape Town. Sampai di sana dia pun tetap juga berdakwah, dan ada satu kampung namanya Kampung Melayu. Pada saat Presiden Soeharto datang, dibangunlah masjid Syekh Yusuf Makassar. Sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan sebagai pahlawan.